الحمد لله الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر الصيام والقيام، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد خير الأنام، وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى آخر الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي وهبنا كثيرا من الفضائل والإنعام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرشدنا إلى النور من الظلام. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sembari mengucapkan alhamdulillah karena kita masih diberikan nikmat sehat wal afiyah, nikmat iman dan takwa, serta Allah berikan kepada kita bulan Ramadan ini, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh ampunan. Dan sepatutnya jugalah kita untuk menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana salah satu ibadah tersebut adalah ibadah puasa yang insyaallah alhamdulillah kita laksanakan bersama di bulan Ramadan ini. Oleh karenanya, pada kesempatan hari yang berkah ini, yakni hari Jumat, dan pada bulan yang berkah pula, yakni bulan Ramadan, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mumpung di bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah, bulan yang situasi, keadaan dan atmosfernya mendukung kita untuk semakin meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah sampai pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bahkan hanya tersisa beberapa hari saja kesempatan emas kita untuk melakukan ibadah pada bulan Ramadan tahun ini. Untuk itu, khatib mengajak diri sendiri dan para jamaah sekalian untuk meningkatkan intensitas ibadah kita di hari-hari terakhir Ramadan ini. Mulai dari salat berjamaahnya, puasanya, zakat dan sedekahnya, salat tarawih dan salat-salat sunnah lainnya, serta tilawah Al-Qur'annya, dan masih banyak amalan-amalan dan ibadah-ibadah lainnya. Karena Allah utus Ramadan di tengah-tengah kita, membawa keberkahan, rahmat dan ampunan yang nilainya jauh melampaui dunia dan isinya. Sungguh merugi jika kita tidak dapat memanfaatkan kesempatan emas ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang bulan Ramadan, "Atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla 'alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin, fihi lailatun khairum min alfi syahr." Telah datang Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan kepadamu puasa di bulan itu. Di bulan itu dibuka pintu-pintu langit dan ditutup pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Pada bulan itu terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah,
dari hadis Nabi tersebut. Nabi Muhammad menginformasikan kepada kita bahwa pada bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar, yaitu malam yang keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Maka marilah kita kejar dan cari malam tersebut dengan banyak beribadah di hari-hari dan malam-malam terakhir Ramadan ini. Apalagi dikerjakan sambil kita melakukan i'tikaf di masjid. Selain daripada ibadah-ibadah wajib dan sunnah lainnya, paling tidak ada 3 hal utama yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan fadilah Lailatul Qadar. Yang pertama, as-siyam atau berpuasa pada pada siang harinya. Yang kedua, al-qiyam atau salat sunnah pada malam harinya. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama yang harus kita lakukan di bulan Ramadan adalah berpuasa, karena itu adalah kewajiban. Sia-sia malam Lailatul Qadarnya apabila siangnya tidak berpuasa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kita berpuasa dengan menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan dan minum. Juga menahan diri dari hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa, seperti menggunjing dan mengadu domba. Jadi, jangan sampai kita meninggalkan puasa Ramadan karena itu kewajiban. Dan orang-orang yang mengingkari kewajiban berpuasa akan jatuh kepada kekufuran. Masih mending kalau cuma malas, bisa diqadha di bulan lainnya. Asal jangan mengingkari bahwa puasa Ramadan itu adalah kewajiban bagi kita umat Islam. Karena dengan mengingkari kewajibannya itu bisa membuat kita menjadi kafir. Yang kedua, yang merupakan amal ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan adalah qiyamul lail, salat tarawih. Mau ikut yang 8 rakaat, 20 rakaat atau 36 rakaat menurut satu riwayat mazhab Maliki, yang penting salat. Tidak usah kita ributkan jumlah rakaatnya, tapi pikirkan dan renungi ketika diri kita, keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita yang bahkan 1 rakaat tarawih pun tidak kita kerjakan. Padahal Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan qiyamul lail, salat di malam hari pada bulan Ramadan dengan dasar iman dan berharap pahala dan ridha Allah, maka dosanya yang lalu pasti diampuni. Maka sungguh merugi orang yang berada di bulan Ramadan tidak mencari ampunan dari Allah dengan melaksanakan qiyamul lail. Amalan utama yang ketiga yang pada bulan Ramadan dapat dilakukan untuk mengejar keutamaan Lailatul Qadar adalah membaca Al-Quran. Para salafus salih, pendahulu kita daripada orang-orang saleh, setiap kali datang bulan Ramadan, mereka menyibukkan diri mereka dengan membaca dan menghatamkan dan mentadaburi Al-Quran lebih banyak daripada biasanya, daripada bulan lainnya, karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Namun, apabila kita hanya bisa membaca Al-Qur'an sebisanya, bacalah sekalipun sedikit. Bahkan kalau hanya bisa membaca Al-Fatihah atau Qulhu, perbanyaklah membaca surat-surat yang mampu kita baca sekali pun berulang-ulang. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah apa yang mudah bagimu daripada Al-Qur'an, sambil terus diusahakan untuk terus belajar membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, terutama bagi anak-anak kita. Jemaah yang dirahmati Allah, terakhir khatib berpesan kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian untuk memperbanyak doa pada siang atau malam harinya daripada beberapa malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini, dengan doa-doa yang dapat kita panjatkan sesuai kemauan dan keinginan kita, terutama doa ini: Allahumma innaka afuun
tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Pemaaf, Engkau menyukai maaf, maka maafkanlah aku. Bacalah doa tersebut, ucapkanlah doa tersebut dari relung hati yang paling dalam, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, agar selepas Ramadan habis terkikis dosa-dosa kita, lenyap tak tersisa. Jamaah yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama menikmati indahnya bulan Ramadan ini. Rasakanlah bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan adalah hidangan-hidangan lezat yang kita santap, dan minuman-minuman nikmat yang kita reguk. Jangan merasa terbebani dengan ibadah Ramadan, dengan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Jangan merasa berat dalam ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Jalani dengan rileks, jalani dengan nikmat, jalani dengan penuh sukacita. Bayangkan, ini adalah momentum, saat yang baik untuk menyatakan rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah mampukan kita, mudah-mudahan Allah sanggupkan kita, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita taufik dan hidayah. Karena hidayah bukan hanya tentang iman, tapi juga hidayah untuk senantiasa dan terus melakukan amal saleh. Semoga Allah mudahkan kita dalam mengisi hari-hari terakhir Ramadan ini dengan melaksanakan ibadah-ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Karena belum tentu kita akan bertemu dengan Ramadan tahun depan. Tidak ada jaminan kita akan mendapatkan Ramadan tahun depan. Semoga Allah bimbing kita menjalani semua ibadah kita di bulan Ramadan ini penuh keikhlasan karena Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وعنهم وتفضل وبارك بجلالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهى وزجر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.